Sebelum lanjut video, jangan lupa like and subscribe. Film ini diangkat dari kisah nyata di pelabuhan kapal nelayan Gloucester, Amerika di tahun 1991. Adalah seorang kapten kapal Andre Gale, yaitu Billy Tane, yang tersinggung kala itu dengan tangkapan yang sangat sedikit dan merupakan rekor tersedikitnya. Selang 2 hari merapat, dia pun mengajak kembali anak buahnya untuk melaut dan menjanjikan tangkapan yang besar. Mereka pun bersiap-siap, dan Linda, seorang kapten kapal lain, mengajak bersama dalam penangkapan ikan, namun tentu saja Billy menolaknya. Di sisi lain, Billy kekurangan 1 personil lagi yang berhalangan ikut, dan dia pun menawarkan pekerjaan kepada Sullivan ataupun Sully. Para kru kapal mulai berkumpul di bar, dan ternyata antara Sully dan Murphy ada sedikit dendam di masa lalu. Mereka pun berangkat dan berpamitan dengan orang tersayang termasuk Bugsy yang baru pertama kali mendapatkan ucapan selamat jalan dari orang yang menyayanginya. Dan akhirnya Andre Gale berangkat dengan formasi Billy sebagai kapten, Bobby, Murphy, Sully, Bugsy, dan Alfred. Pengecekan kelengkapan sudah dilakukan semua, termasuk mesin pembuat es yang sempat rusak. Sementara itu, Badan Perakiraan Cuaca melihat ada yang tidak beres. Bersamaan dengan itu, ada sebuah kapal layar kecil yang berekreasi menuju ke Bermuda dengan arah yang sama dengan Andre Gale. Sesampainya di spot pertama, yaitu Grand Bank, Kapten Billy masih membaca situasi dan menunggu nangkap ikan. Sampai akhirnya, waktu pun tiba untuk menangkap ikan. Di malam harinya, perseteruan masih berlanjut antara Murphy dan Sully. Saat yang ditunggu pun tiba. Mereka bersiap untuk melihat hasil tangkapan mereka. Meski mendapatkan tangkapan, namun tangkapan tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Mereka pun mulai mengeluh, dan kemudian Bobby menagih janji dari Billy sebagai seorang kapten.
Tasted like you threw in a shot put. Di malam berikutnya, terdengar para awak mulai sudah tidak bersemangat. Namun tiba-tiba, seperti ada ikan besar yang menarik kail. The big! So the big! Dan ternyata adalah seekor hiu besar yang naik dan mencoba menggigit Bobby. Sang kapten langsung mengambil senjata dan menembaknya. Beats a leg, don't it? Okay, we're getting a reading of winds over 140 knots. Notice to all mariners. Severe weather warning for New England 50 knots, seas 30 to 40 feet. Dan kemudian Bobby menagih janji dari sang kapten untuk mendapatkan banyak ikan. You'll get a shitload of fish. And I will this time. So don't fuck with me. Setelah itu, mereka melanjutkan pekerjaan mereka, namun sekali lagi terjadi kericuhan antara kru kapal. Di saat yang bersamaan, tangan Murphy terkena pancing dan kecebur terlaut. Lalu kemudian, Sully menuju ke arah Murph dan tidak melihat siapapun. Sully dan Bobby langsung bergegas melompat ke laut dan menyelamatkan Murphy. Dan akhirnya Murphy pun selamat. Pada saat perawatan, Murph bertanya siapa yang menyelamatkannya. Dan kaget ternyata Sully yang selama ini berseteru dengannya. Mereka pun akhirnya berdamai. Boys, right there, word with you. Kemudian mereka pun rapat untuk menentukan arah tujuan tangkapan berikutnya, karena tangkapan mereka masih sedikit. Do we have any other choice? Let's skip. Linda pun menghubungi Billy dan mengetahui arah tujuan mereka. Itu sangat berisiko, lalu Linda pun mengingatkan ada badai pada jalur mereka. You be careful. Yes, mother. Saja sesampainya di Flemish Cape, mereka panen raya. Banyak ikan yang mereka dapatkan. Namun di balik kesenangan mereka, ternyata mesin es mereka mati lagi. Those machines had it. It's dead. Nowhere to flow. Use a little spit and glue, goddammit. I did. A new one, but he goes for another overhaul, chief son of a bitch. The ice machine's gone. All right, we got good ice on them now. A little bit of luck will deliver the catch and set the market. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Dan Billy pun menerima fax akan adanya badai pada jalur yang akan mereka lewati. What we're up against. We're looking at 40 to 50. Mereka harus membuat keputusan, jika menunggu badai reda, maka ikan akan busuk. Dan jika mereka melewati badai dan berhasil, maka mereka pun dapat menjual ikan-ikan mereka dengan uang yang sangat banyak. Make a killing. Or we say the hell with it. Say, guys, how we aren't we? Got money for nothing. Out of money. Akhirnya mereka sepakat untuk melewati badai tersebut. All right. The perfect storm. Watch out here with me. Sementara itu, perahu layar yang sejalur dengan Andrew Gale terkena dampak badai yang sangat mengerikan. Namun, mereka berhasil menghubungi penjaga pantai. There they are.
Dengan menggunakan helikopter, para penjaga pantai berusaha menyelamatkan mereka. Mereka menurunkan keranjang, namun malah tersangkut. Akhirnya, petugas pun memutuskan untuk terjun dan mengarahkan keranjang kepada korban. Jeremy Mitchell! I'll be your pararescue jumper! Oh my God. Di tempat lain, Linda mulai panik dan menghubungi Billy karena badai yang terjadi. Charlie 6681, over. Talk to me, Billy. Over. I repeat, whiskey 614 west, 44 north. Setelah mengetahui posisi Billy, Linda langsung menyuruh Billy untuk memutar balik kapalnya untuk mencari selamat. Namun Billy masih tidak memperdulikannya. Mayday, mayday, mayday. Kemudian, Linda langsung minta tolong ke penjaga pantai untuk kapal Andre Gale. Beruntung helikopter yang menyelamatkan perahu layar mendengar pesan Linda dan menurunkan penumpang akan menuju ke Andre Gale. Sementara itu, di tengah badai, Bobby mencoba memperbaiki antena yang lepas. Namun karena angin kencang, antena pun putus dan terbawa oleh angin. Kemudian penyeimbang juga putus, lalu menabrak kaca depan kapal. Jika terus berayun, maka kapal akan hancur. Lalu Billy mencoba untuk memutuskannya dengan mesin las. Sementara helikopter yang menuju posisi Billy mulai kehabisan bahan bakar dan meminta pertolongan pesawat pengisian BBM. Namun karena badai, pemindahan bahan bakar begitu sulit dan akhirnya mereka pun kehabisan bahan bakar lalu terjatuh. Namun mereka masih bisa diselamatkan oleh kapal induk. Di kapal Andre Gale, para kru mencoba menutup jendela yang rusak, namun sangat sulit bahkan mereka sampai terjebur. Begitu dahsyatnya badai hingga mereka pun menyerah dan akhirnya memutar balik kapal.
Meski sempat terbalik, mereka berhasil membalikkan arah kapal. Mereka yakin akan berhasil dan selamat karena sudah berbalik arah. We're doing 12 knots. We might get out of here. Skip, we're gonna make it. Namun, mereka dihadang oleh ombak yang sangat besar dan tinggi. Ombak terlalu tinggi dan akhirnya memutar balikan kapal. Para kru panik dan berusaha keluar, namun pintu rusak dan mereka tidak bisa keluar lalu pasrah. No school, boy. Never won. Be hard, my little boy. Sementara Billy dan Bobby masih bisa keluar dari kapal yang mulai karam tersebut. Let's get out of here. Namun Billy tidak mau meninggalkan kapal dan krunya serta ikut tenggelam bersamanya. Hanya Bobby yang keluar dan akhirnya menyaksikan Andrea Gale karam. Namun pada kenyataannya, setelah badai berakhir, bahkan Bobby juga tidak diketemukan oleh penjaga pantai. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sama sekali tidak mampu melawan alam yang tidak bersahabat. Jangan pernah mengorbankan keselamatan demi untuk materi dan keuntungan duniawi saja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan selalu tonton video-video di channel ini.